Bima dan Elena, pernikahan kontrak, bab 60. Pak, tapi saya nggak butuh bodyguard kok. Gak usah aja ya, bujuk El kepada Bima. Bima memejamkan mata dengan rahang yang bergelamatuk, bukan karena penolakan El tetapi karena hal lain. Baru semalam Bima menegaskan bagaimana seharusnya El memanggil dia. Namun, sekarang lihatlah, bocah tengil itu sudah lupa dalam sekejap. Bahasa kamu, El, tegas Bima mengingatkan. Elena meringis mendengar peringatan tegas Bima. Oke, maafkan El karena lupa. Tidak mungkin juga kan Bima menghukumnya di depan orang banyak seperti sekarang? Maksud aku, Bima, aku nggak perlu pakai bodyguard. Dibatalin aja ya, bujuk El lagi. Kali ini dengan kosakata yang sudah diperbaiki walau terdengar sangat kaku. Setidaknya kan El sudah berusaha. Gak, pokoknya kamu gak boleh ngebantah. Aku cuma gak mau kamu dalam bahaya lagi kayak kemarin-kemarin. Tenang saja, Pandu gak akan terlalu dekat sama kamu. Dia hanya akan mengawasi dari jarak yang cukup jauh, namun masih bisa memastikan kamu dalam perlindungan dia. Jadi kamu gak usah ngerasa risih atau apapun itu. Iya El, Papa setuju sama ide Bima. Memang sebaiknya kamu pakai bodyguard mulai sekarang. Papa takut kamu jadi incaran saingan bisnis suami kamu, ujar Tuan Satya menambahkan. Mendengar ucapan ayahnya, Bima melirik El yang tampak sedang menimbang-nimbang keputusannya. Ayahnya benar, El memang incaran empuk untuk saingan bisnis Bima. Namun, bukan mereka yang Bima benar-benar takutkan. Justru Bima lebih takut kepada Teguh Lesmana, paman gadis itu sendiri dibanding yang lainnya. El, kamu terima saja. Om Satya sama Pak Bima benar. Kamu butuh perlindungan mulai sekarang. Kita nggak pernah tahu kapan orang yang nembak kamu itu akan muncul lagi. Diva yang sedari tadi dia memberanikan ikut bersuara meski ia tahu bukan ranahnya untuk ikut campur dalam masalah keluarga Dirgantara. Tuh, temen kamu aja setuju. Kamu juga harusnya ikutan setuju. Kamu mau mama jatuh pingsan lagi gara-gara khawatirin keadaan kamu? Sungut Bima. Benar yang Bima katakan. Elena tidak seharusnya egois dan membuat orang-orang yang menyayanginya jadi khawatir, bahkan ikut sakit, hanya karena sifat keras kepalanya. Gadis yang hanya setinggi dada suaminya itu menatap wajah teduh mertua perempuannya lirih. Ya, El tidak ingin membuat Nyonya Puspa drop lagi. El menghembuskan nafas panjang. Sepertinya ia tidak ada pilihan lain selain menerima tawaran Bima. Toh tidak ada ruginya juga kan? Jelas sekali manusia kutub ini tadi mengatakan bahwa bodyguardnya hanya akan mengawasi dari jarak jauh. Jadi, seharusnya tidak masalah yang harus El khawatirkan. Setidaknya teman-temannya di Adelis tidak akan mengetahui bahwa El mempekerjakan bodyguard, jadi dia tidak akan merasa canggung. Ya udah deh, terserah kamu aja. Putus Elena menyerah. 6 lawan 1 tentu tidak akan menguntungkan baginya. Pandu, perkenalkan diri kamu ke Nona Elena. Perintah Sam. Pria yang sejak tadi berdiri di belakang Sam mengangguk dan melangkah antusias ke depan menghampiri majikan barunya yang ternyata penampakannya jauh lebih muda daripada pria itu pikirkan sebelumnya. Dia sudah tahu dari Sam bahwa dia akan bekerja mengawal istri Tuan Bima Dirgantara. Namun, Pandu sama sekali tidak menyangka bahwa sosok yang menjadi pilihan seorang Bima Dirgantara yang terkenal dingin dan tidak banyak bicara adalah gadis belia dengan sikap ceria dan kekanak-kanakan seperti ini. Meski Pandu harus akui bahwa gadis muda majikannya baru ini benar-benar manis dan membuat orang tidak bosan untuk memandangnya. Selamat pagi Nona Elena, saya Pandu, bodyguard balu Anda. Sapa Pandu dengan hormat. Wajahnya dihiasi senyuman manis yang menampilkan lesung pipinya yang benar-benar cocok berada di wajah tampannya. Umur kamu berapa? Tanya Elena penasaran. Jika boleh jujur, daripada bekerja sebagai bodyguard, wajah Pandu jauh lebih cocok sebagai selebriti ataupun model. 24 tahun Nona, jawab Pandu sumringah. Berarti kita beda 4 tahun dong.
Aku berarti harus panggil kamu kakak. Gumam El yang masih bisa didengar orang-orang. Berarti umur Anda baru 20 tahun? Rahang Pandu seolah terjatuh dari wajahnya. Jadi, bukan hanya perawakannya saja yang masih muda. Memang majikannya ini masih benar-benar muda. Berarti seorang Bima Dirgantara menikahi gadis yang masih belia? Memangnya kenapa? Aku lebih kelihatan tua ya? Tanya Elena sambil memegang kedua pipinya. Mungkin saja karena terlalu banyak tekanan akhir-akhir ini, membuat kulitnya mengkerut dan menua lebih cepat. Secepat kilat Pandu menggeleng. Tidak, tidak sama sekali Nona. Justru saya mengira Anda baru 17 tahun. Kamu juga kelihatan lebih muda dari umur asli kamu. Aku kira kita seumuran. Tawa manis Elena baru saja lolos dari kedua bibir tipisnya membuat Pandu seolah meleleh dibuatnya. Tampaknya Pandu akan menyukai bekerja dengan majikan barunya ini. Melihat interaksi Pandu dan Elena yang nampak akrab dengan cepat, Bima segera menengahi percakapan keduanya. Lihat kan, sudah Bima duga kalau Pandu pasti akan terpesona dengan El. Dan apa-apaan juga dengan Elena. Kenapa ekspresinya seperti juga tertarik dengan wajah sok tampan Pandu itu? Cih, menyebalkan. Sudah, kau boleh pergi sekarang Pandu, sahut Bima dingin. Meneguk ludahnya kasar, Pandu berbalik dan menemukan sosok Bima Dirgantara yang sering ia dengar, namun baru pertama kali bertemu langsung sudah berdiri tegap di belakangnya. Tatapan elang mengintimidasi yang terkenal itu sedang menatapnya seolah ia baru saja mencuri sesuatu dari sang predator dingin yang berada di depannya sekarang. Ayolah, Pandu akui ia memang terpesona kepada istri tuannya, namun hanya sebatas itu saja. Tidak ada niatan Pandu sama sekali untuk merebut istri kecil milik tuannya. Tidak bisakah Bima menatapnya biasa saja dan tidak seperti seekor kobra jantan yang sedang dimasuki teritorinya oleh pejantan lain? Pandu perlahan beringsut hati-hati melewati Bima dan kembali ke belakang Sam takut-takut. Tak heran jika banyak rekannya yang mengatakan bahwa Tuan Muda Dirgantara adalah sosok menakutkan. Rupanya, semua cerita yang Pandu dengar selama ini benar adanya. Bima memang semenakutkan dengan apa yang rekan-rekannya katakan tentang pria itu. Bawa Pandu ke paviliun dan jelaskan hal yang boleh dan tidak boleh ia lakukan selama mengawal istri saya. Perintah Bima tegas penuh penekanan kepada Sam. Akan saya laksanakan Tuan Muda, kami permisi dulu. Angguk Sam Takzim kemudian berbalik dan keluar menuju paviliun bersama Pandu. El, bodyguard kamu ganteng banget, jadi pengen kenalan deh, ujar Diva gregetan. Elena yang sedang bermain ular di ponselnya hanya mendengus geli mendengar perkataan Diva. Kamu naksir? Tanya Elena yang masih fokus meliuk-liukan ularnya mencari makanan dan berusaha untuk tidak menabrak ular lain. Banget, mukanya itu loh, mirip Jimin banget, puji Diva yang dirasa El terlalu berlebihan. Enak aja. Bukan cuma kamu aja yang naksir dia tahu, kita juga. Iya kan Put? Sahut Nadia yang baru saja tiba dari dapur dengan membawa beberapa kue dan juga buah bersama Putri. Meletakkan buah yang dibawanya di atas nakas. Putri lalu mendaratkan bokongnya di pinggir tempat tidur dan bersandar pada kepala ranjang. Iya nih, kalau mau dapetin Kak Pandu, kita bertiga harus saingan. Walaupun Putri yakin kalau Pak Pandu akan milik Putri. Plak! Dua buah bantal guling bersamaan mendarat di atas kepala Putri. Siapa lagi pelakunya kalau bukan Diva dan Nadia? Tentu kedua gadis itu tidak akan menerima klaim yang diajukan Putri tadi. Apa? Pandu akan memilihnya. Mimpi. Jangan mimpi ketinggian deh. Celetuk Diva tak suka. Jelas sekali ia membantah statement Putri barusan dengan sangat tegas. Apaan sih? Kalian berdua jahat. Sunggut Putri kesal. Elena yang masih berbaring sambil bermain game di ponselnya itu hanya tertawa tanpa berniat ikut campur pembahasan mereka. Dirinya lebih baik memilih jalur aman daripada harus ikut-ikutan membahas masalah Pandu karena sudah sangat jelas peringatan Bima tadi pagi sebelum pria itu berangkat kerja kepada dirinya. Awas kalau kamu terlalu dekat sama si bodyguard baru itu, El. Aku gak akan segan-segan untuk kasih kamu hukuman kayak tadi malam kalau kamu ketahuan sama Pandu so akrab kayak tadi.
Seketika El meringis mengingat peringatan tak masuk akal dari suami kontraknya yang tiba-tiba saja menjadi posesif, entah karena kepalanya terbentur di mana. Bersambung. Terima kasih telah mendengarkan. Bima dan Elena, pernikahan kontrak.